Pesan Padre Pio hari ini 24 Juni. Hanya Yesus yang dapat memahami apa yang saya derita ketika pemandangan Kalvari yang menyakitkan terjadi di depan mata saya. Hal ini sama sekali tidak dapat dimengerti. Bagaimana Yesus dapat dihibur bukan hanya oleh mereka yang bersimpati dengan siksaannya, tetapi ketika dia menemukan jiwa yang mengasihinya, tidak meminta penghiburan dan hanya ingin diizinkan untuk ikut menderita dalam penderitaannya. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini 24 Juni diambil dari kumpulan surat yang pertama yang menyampaikan pengalaman rohani yang sangat mendalam dan menyentuh tentang persatuan dengan penderitaan Kristus. Apa makna pesan Padre Pio hari ini? Dalam kalimat, hanya Yesus yang dapat memahami apa yang saya derita ketika pemandangan Kalvari yang menyakitkan terjadi di depan mata saya. Padre Pio berbicara tentang persekutuan batin yang sangat mendalam dengan penderitaan Yesus di Kalvari. Ia mengalami penglihatan rohani atau perasaan yang sangat nyata seolah-olah berada langsung di kaki salib. Rasa sakit yang ia alami bukan hanya fisik, tetapi lebih lagi penderitaan batin yang datang dari kasih yang sangat besar kepada Kristus yang tersalib. Di dalam kalimat tidak dapat dimengerti bagaimana Yesus dapat dihibur dan seterusnya ketika dia menemukan jiwa yang tidak meminta penghiburan dan hanya ingin ikut menderita. Di sini Padre Pio menekankan penghiburan Yesus bukan dari orang yang melarikan diri dari penderitaannya, melainkan dari jiwa-jiwa yang mau menyatu dalam penderitaannya tanpa pamrih, hanya karena cinta. Ini adalah cinta murni, tanpa syarat, tidak mencari balasan atau penghiburan pribadi. Mari kita lihat kaitan pesan ini dalam kitab suci. Ada beberapa ayat yang berkaitan di dalam Lukas 23 ayat 27. Orang banyak mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang meratapi dan meratapinya. Namun tidak semua yang menangis benar-benar mengerti atau ikut serta dalam penderitaan Kristus secara mendalam seperti yang dimaksudkan oleh Padre Pio. Di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat ini mencerminkan secara langsung spiritualitas Padre Pio, bukan hanya mengenal Yesus dalam kemuliaan, tetapi mau menyatu dalam penderitaannya. Di dalam Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersukacita karena penderitaanku demi kamu, dan apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus, aku lengkapi dalam tubuhku untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Santo Paulus dan Padre Pio seolah berbicara dengan bahasa yang sama, bahwa penderitaan dapat menjadi bentuk cinta yang aktif dan penuh makna. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini, dan mari kita bertanya pada diri kita, apakah aku menghindari salib dalam hidupku? Atau seperti Padre Pio, maukah aku menjadi penghiburan bagi Yesus dengan ikut serta memanggul salib kehidupan? Apakah aku mencari Yesus hanya untuk penghiburan, berkat, dan kelegaan? Atau aku mau mencintainya tanpa syarat, bahkan jika harus menderita bersamanya? Apakah penderitaan bisa menjadi doa?
penderitaan yang dipersembahkan dalam kasih bisa menjadi bentuk doa yang paling murni karena ia menyatu dengan salib Kristus. Semoga pesan Padre Pio hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi, doa menyatu dalam penderitaan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang tersalib, ajarlah aku untuk mencintaimu tanpa syarat. Bukan hanya saat kau memberkati, tetapi juga saat kau terluka. Ketika salib menghampiriku, jangan biarkan aku menghindar, tetapi kuatkanlah aku untuk tetap tinggal di kaki salibmu. Bersama Maria, bersama Padre Pio yang tidak mencari penghiburan, tetapi hanya ingin menghiburmu dengan cinta. Ambillah hatiku yang lemah ini, jadikanlah ia persembahan kasih untuk menyertaimu di Kalvari hingga tiba saat kebangkitan bersamamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.